Video apa nih? Wah, Kenapa, Noh? Mar, gue punya video nih. Serem banget, sumpah ini kejadiannya kemarin malam di daerah gua. Tuh. Serem banget, itu orang bawa parang-parang segede manusia. Iya, ini tuh mau tawuran. Iya, mau tawuran ini. Ini tuh. Daerah tempat lu biasa pulang gak sih? Iya, ini daerah gua Ini sebenarnya. dapat beritanya dari mana? Dari bapak gua ngirim di grup keluarga. Nah, gimana gua nggak takut ya kalau pulang malam ya? Gue walaupun Tuh. bukan warga daerah sini, gue jujur langsung takut sih. Lu yang bukan warga sini aja takut, apalagi gua. Bahkan orang tua gua nih udah bawel banget nih sekarang nih. Pulang jangan malam-malam gitu. No fix sih, lu gak boleh pulang jam segini, ini subuh kali ya. Subuh. Gak mungkin Sumpah malam ini sih. serem banget. Iya kan? Aduh, gua jadi takut nih. Tapi Kok ya kayak No, gini? ternyata berita-berita viral kayak gini, Hmm? itu ternyata berpengaruh ya. Jujur walaupun gue bukan warga sana, gue jadi takut sih. Iya, dan sebenarnya kita nggak aware, maksudnya kita cuman kayak oh ya udah ada Ngeliat tawaran. aja. heeh. Ternyata orang di sekitar kita main Iya, aware iya. kan, kayak no lu jangan pulang malam-malam. Iya, termasuk gitu gue kan. tadi. Iya, Mungkin tadi bawel bapak lo banget. juga kan. Wah, bawel parah sih Parah. sekarang. Apa-apa gue kalau pulang malam kayak langsung di teks gitu. Kapan pulang gitu. Karena ada berita Iya, viral itu, mm-mm. si tawuran. Emang serem. takut ya. No, begitu. tapi kita lupa gak sih nyapa teman-teman cerita Soalnya di seru rumah? kita tadi ngomongin Iya. ya, seru banget. Hai teman cerita, kembali lagi di Siniar Teman Cerita bersama aku Igno. Dan aku Merlin. Teman cerita di rumah pasti penasaran gak sih No sama berita viral dan dampaknya bagi anak muda tuh apa sih? Ada gak sih sebenarnya hubungannya antara berita viral, terutama yang negatif-negatif ya No, Betul, sama betul. kesehatan mental anak muda? Nah, kan tadi kan kita udah nonton ya bareng-bareng yang tawuran agak ngeri ya. Ternyata Iya. bisa mempengaruhi cara pikir kita juga ya. Jadi menyebar Jadi ketakutan. takut kan gitu. Nah, hari ini kita akan kedatangan teman cerita yang akan berbagi nih perspektif dari kesehatan mental. Kenapa sih ada hubungannya nggak sih antara pemberitaan itu dengan kesehatan mental? Nah, kita hari ini kedatangan nih teman cerita itu. Bener Kita banget. tanpa berlama-lama lagi ya, kita sambut Kak Kak Indri. Halo Halo Kak Indri. Hai. Sebelum kita bahas lebih jauh nih soal kesehatan mental buat anak-anak muda saat ini, boleh dong Kak Indri sapa dulu ke teman cerita di rumah. Boleh perkenalan dulu kesibukan saat ini apa dan asal paroki dari mana Kak? Oke. Halo teman muda semuanya, perkenalkan nama saya Indri Kurnia Almesa. Indrinya nggak pakai D ya, itu harus banget disebutkan gitu ya. Saya biasa dipanggil Kak Indri, asal paroki dari BMV Katedral Bogor pastinya ya. Kemudian apa tadi? Kesibukan saya bekerja secara formalnya itu saya sebagai associate asesor, agak-agak jauh dari dunia kesehatan mental. Tetapi tetap terkait ya, karena itu ada kaitannya dengan psikologi, yaitu kami melakukan screening atau assessment terhadap psychological status gitu dari para pegawai tapinya ya. Tapi juga kalau untuk di gereja sendiri saya membantu untuk area-area seperti di mitra perempuan atau mungkin kalau misalnya perlu konseling dalam tanda kutip yang memang dibutuhkan. Kenapa yang dibutuhkan? Emang ada yang nggak dibutuhkan gitu kan ya? Karena kadang-kadang yang sekedar curhat-curhat, kadang-kadang ya saya akan alihkan ke para konselor. Jadi nggak harus ke psikolog, siapa tahu dengan dibantu konselor pun sebenarnya sudah bisa ada solusi gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kalau di paroki sendiri, saya saat ini itu di bagian mitra perempuan, membantu di bagian konselingnya memang. Kalau di gereja secara umum saya di KKI, jadi mendampingi, membantu di bagian anak dan remaja ya. Kami gitu di Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Banyak ya, tapi yang aku tangkap adalah pasti kakak waktu kuliah ngambil jurusan psikologi ya? Masa saya ngambil arsitektur ya? Maksudnya align banget sama kerjaan saat ini dan pelayanannya. Apa sih Kak yang menjadi latar belakang kakak ketika dulu mau ngambil psikologi? Mungkin dari lingkungan sekitar Kak, atau emang penasaran aja nih sama ilmu psikologi? Kalau ditanya seperti itu, sebetulnya itu kayaknya saya sering cerita sama orang ya. Cerita lagi di sini. Sederhana sebetulnya. Kenapa? Karena awalnya
keluarga nggak ada yang dari psikologi. Saya pun tidak terpapar dengan dunia psikologi saat SMA dulu, bahkan waktu sekolah ya. Tapi saya cuman waktu itu banyak banget orang terkena hipnotis. Entah itu di jalan, sehingga kecurian gitu ya. Jadi dasarnya sebenarnya, saya nggak mau sampai kena hipnotis. Itu kan kayak sebenarnya konyol ya kalau sekarang gitu ya. Tapi dulu ya cara berpikirnya begitu gitu. Dan salah satu jurusan yang bisa memfasilitasi itu adalah psikologi. Jadi waktu itu saya coba cek juga langsung ke beberapa fakultas, universitas maksudnya. Nah, kemudian di situ, oh iya kayaknya saya suka deh pas ngelihat daftar mata kuliahnya gitu. Ya, tapi ya ternyata tidak diajarkan ya untuk menghipnotis ataupun terkait bagaimana cara menghindari hipnotis gitu. Itu ada sertifikatnya tersendiri, tapi di bagian psikologi sendiri itu nggak ada. Berarti ada sertifikasi yang mengarah ke hipnotis lagi. Betul, jadi ada Certified of Hypnotherapy. Tapi bukan yang tiba-tiba ditepok gitu ya, itu lain itu pendekatannya berbeda. Tapi itu ada ini teori psikologinya dong Kak, yang ditepok itu berarti bukan hoax ya? Itu sebenarnya kalau secara psikologi itu tidak ada baseline-nya. Saya sendiri saya nggak bisa kasih komentar ya, karena kan saya tidak di bidang itu gitu dan tidak ada di bagian entertainment itu. Tetapi kalau dari teman-teman media itu mengatakan sudah ada skenario-nya. Tapi ya saya sekali lagi saya nggak tahu gitu ya, karena apakah seperti itu atau tidak. Karena kalau hipnoterapi yang sesungguhnya itu si klien kita bawa perlahan, jadi tidak tiba-tiba tok gitu ya, enggak asal gitu. langsung pingsan aja gitu ya. Tepok langsung Pingsan ya kan, langsung jatuh gitu. Tapi kalau di psikologi memang si klien akan kita minta untuk mengambil posisi dalam kondisi yang nyaman untuk dia, kemudian kita bawa perlahan. Jadi kita pandu sampai dia masuk ke ketidaksadarannya. Memang sudah ada briefingnya ya berarti. Betul. Jadi dia pun tahu bahwa dia akan dihipnotis, nggak yang tiba-tiba dipegang langsung dia jatuh gitu. Tapi terkait dengan topik kita hari kan tentang kesehatan mental dan berita viral ya Kak. Waktu ketika Kakak dulu kuliah, kesehatan mental tuh udah jadi isu nggak sih? Kalau sekarang kan dikit-dikit bahasnya kesehatan mental. Anak muda jauh lebih aware lah mungkin katanya dibanding dulu. Kalau waktu Kakak nih ketika ngambil kuliah psikologi, gimana sih Kak kondisi ke-awarean orang-orang terhadap kesehatan mental? Oke. Saya kan itu kuliahnya itu di zaman masa lampau sekali ya kayaknya. Di zaman ada dinosaurus mungkin ya. Kayaknya sebelum itu deh, No. Ya, jadi memang waktu itu bahkan psikologi atau aspek kesehatan mental itu dianggap tabu justru. Kenapa? Karena ketika saya mau menjadi psikolog pun orang tua itu sempat, bukan cuma saya sebenarnya, ada beberapa rekan juga, ternyata kami mengalami hal yang sama. Orang tua kami itu berpikir, mau ngapain sih kamu mau ngurusin orang-orang yang bermasalah secara mental gitu. Jadi kalau dulu kan kita sebut dalam tanda kutip ODGJ itu kan ya, orang gila gitu kan sebutannya. Kalau sekarang udah nggak boleh tuh ngomong kayak gitu gitu. Kita sebutannya ODGJ gitu. Karena mereka bagaimanapun tetap kita anggap sebagai individu yang punya kepribadian gitu. Mereka tetap human gitu. Nah, memang kesehatan mental sendiri isunya sekarang berkembang. Berkembang makin lama semakin concern. Kenapa? Kalau kita lihat ada perubahan generasi juga kan. Sebenarnya makin concern adalah generasi-generasi yang baru, bukan generasi yang dulu gitu. Dan dengan semakin keluarnya banyak istilah-istilah kesehatan mental kayak bipolar lah, depression lah, itu kan banyak dipakai oleh generasi-generasi yang baru ini tanpa mereka mengetahui sebenarnya itu apa. Yang mereka dapat informasinya sebatas dari Google atau mungkin dari browsing gitu. Nah, pada akhirnya ya kami dari sisi psikologi ya ketika itu keluar istilah itu kita cenderung akan nanya, itu apa? Memang menurut kamu itu apa? Gitu. Karena bisa jadi itu berbeda. Dulu awal-awal yang saya ingat yang keluar istilah pertama adalah narsis. Itu nggak, oh ya kan gue narsis ya, lu dasar narsis gitu kan ya. Tapi kan narsis itu sendiri tuh ada narcissistic disorder gitu. Nah itu tidak sekedar pamer, flexing, tidak sekedar itu, tetapi lebih deep lagi. Ya, karena kan juga PR ya anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan suka self-diagnose sendiri ya. Apa-apa. Gue bipolar nih. Iya, apa-apa. Mood swing dikit, gue kayaknya bipolar deh. Terus kita yang denger kayak, keren banget dia bisa self-diagnose sendiri gitu. Tanpa sebenarnya dia juga tahu ya sebenarnya bipolar itu apa ya. Terus kan jadi kepengen, oh ya gue juga kayak bipolar nih gitu ya. Padahal dia polar bear. Bukan. Beruang dong. Ya. Wah, kok polar bear? Ngakak juga ya. Tapi nih Kak, yang kita baca ya dari teman-teman Sinar Cerita, kita research dikit, ternyata tuh penyebab masalah kesehatan mental itu, gangguan mental ya kita bilangnya, karena
terpapar sama pemberitaan-pemberitaan gitu, yang terutama sebenarnya yang negatif ya. Iya, yang sebenarnya belum terverifikasi gitu, itu benar atau enggak gitu. Nah, mengapa sih sebuah pemberitaan itu dapat mempengaruhi kesehatan mental gitu? Oke. Sekarang kalau misalnya kita lihat berita itu banyak ya. Banyak. Bahkan kalau dulu orang itu hanya bisa dapat informasi berita itu dari televisi atau radio. Ya benar, terbatas ya medianya. Terbatas. Ya. Dan televisi kadang ada yang rumah yang punya, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi ya udah seadanya, atau dari mulut ke mulut nih, dari rekan-rekannya, dari teman-temannya. Kalau sekarang kita duduk saja itu kita bisa akses segala macam berita. Sebenarnya di satu sisi itu baik, karena orang artinya punya keingintahuan yang sangat tinggi untuk mencari tahu tentang dunia sekitarnya. Betul. Tetapi di sisi yang lain, karena tidak ada penyaringan gitu ya, akhirnya kita bisa menganggap bahwa apa yang diberitakan, apalagi dari platform-platform yang kurang valid gitu kredibel kurang kredibel, akhirnya ini mengganggu kita ya tadi yang seperti teman-teman sampaikan bahwa wah ini jadi agak-agak takut, jadi agak cemas gitu ya. Nah, seberapa ini bisa mengganggu, itu sangat mengganggu. Tapi berita viral tidak menjadi satu-satunya yang bisa menjadi penyebab kesehatan mental itu terganggu gitu ya. Jadi masih ada banyak aspek ya, gitu. Begitu ya. Berarti salah satunya tapi benar ya Kak, maksudnya si berita viral ini terutama yang negatif-negatif itu akan bisa berpengaruh, tapi salah satu, nggak satu-satunya. Betul. Karena kan kerentanan orang itu berbeda-beda ya, karena kalau misalnya teman-teman yang agak-agak badak gitu ya, artinya mau diomongin apa ya udah pokoknya mental baja nggak bisa lah, ya udah dia akan survive aja gitu. Tapi kan ada orang yang memang kita nggak tahu backgroundnya itu seperti apa, yang akhirnya membuat dia lebih rapuh daripada rekan-rekan lainnya. Ketika dia lihat satu berita, persepsinya akan sangat berbeda gitu. Ketika terpapar nih Kak, misalnya kebetulan backgroundnya lagi nggak baik lah, kesehatan mentalnya lagi rapuh ibaratnya ya, itu apa aja sih Kak dampak-dampak yang bisa terjadi? Mungkin bisa sedih yang berkepanjangan atau bisa berpengaruh ke aktivitas sehari-harinya. Apalagi kan kalau mood kayak gitu kan ngaruh ya interaksi kita dengan orang lain. Sebenarnya kalau soal dampak kita bisa, kalau yang langsung ya, dampak langsung pasti kita akan merasa ada rasa emosi, ke arah emosi. Kita akan jadi ngerasa takut atau mungkin nggak nyaman dulu deh gitu ya. Aduh ini kok ngeri ya gitu dulu kan. Itu kan udah masuk ke emosi. Dari faktor emosi kita udah mulai nggak nyaman, akhirnya berpengaruh sama ke kemampuan kita menganalisis masalah gitu. Kita langsung oh iya, berarti kalau ada kejadian begini efeknya akan begini. Jadi linear gitu. Kita jadinya berdampak pada pengambilan keputusan ujung-ujungnya. Kalau ini terus-menerus terjadi, itu ya tidak menutup kemungkinan itu akan berdampak lebih besar ya ke disorder atau kegangguan gitu. Nah, tapi ya gangguannya apa ya tergantung, kembali lagi ke individu itu. Jadi apakah dia memang punya kerentanan di bagian apa nih, di bagian emosi kah yang nanti berujung pada misalnya depresi, atau mungkin dia memang berujung pada misalnya dia ngelihat berita-berita viral negatif tapi sifatnya flexing gitu ya. Jadinya dia juga kepengen tampil cetar membahana kan gitu. Jadi show setiap hari. Sebenarnya dia tidak se-oke itu, akhirnya dia seperti orang berjudi gitu ya. Menghabiskan uang, akhirnya dampaknya nggak cuma sekedar ke kesehatan mental tapi juga ke aspek-aspek lain, ke ekonomi, ke keluarga, kualitas hubungan dengan orang lain kayak gitu. Tapi berarti Kak, isu kesehatan mental itu sebelumnya berarti udah ada background story-nya dulu ya Kak? Maksudnya nggak tiba-tiba seseorang itu karena berita viral langsung mendadak terkena gangguan gitu. Pasti ada background story-nya terlebih dahulu ya Kak? Iya, pasti gitu ya. Karena kan manusia itu unik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat seorang kembar aja dia melihat berita yang sama, belum tentu responnya sama, yang dia pikirkan sama. Itu pasti, dan yang namanya kembar kan nggak dia berdua terus kemana-mana gitu ya. Pastilah ada yang pas lagi yang satu lagi di meja makan, yang satu mungkin lagi di kamar gitu. Mereka akan mengalami pengalaman yang berbeda juga gitu. Dan kerentanan itu juga berbeda. Beda ya, pasti betul. Ya. Bahkan secara fisiologis aja bisa jadi beda. Anak kembar seplek ketiplek apapun pasti ada bedanya gitu kan. Sifatnya juga pasti ada bedanya ya. Pasti ada bedanya gitu. Jadi memang, dan kita kalau di psikologi itu kita melihat orang secara holistik, secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa mengatakan oh dia pas baca berita misalnya ada kecelakaan gitu, aduh aku langsung stres gitu kan ya. Oh berarti dia orangnya rentan. Oh enggak, kita harus lihat dulu, jangan-jangan dia pernah punya background atau pengalaman terdahulu
pernah ada keluarganya yang kecelakaan, sehingga itu membuat dia lebih rentan terhadap berita-berita viral tertentu. Tergantung lagi, balik lagi ke kerentanan masing-masing orang ya. Mungkin ada orang yang mental baja, jadi kalau misalnya terpapar pun dia mungkin udah bisa selektif nih. Kira-kira kayaknya kurang bener, kayaknya gue gak perlu yang serius banget gitu ya. Sampai ke orang yang mungkin melihat itu langsung was-was, langsung curiga, langsung takut begitu ya. Nah, sebagai seorang yang berkecimpung Kak nih di dunia psikologi itu sendiri, sebenarnya apa sih peran seorang dari psikologi kepada orang-orang atau teman-teman yang terpapar dengan gangguan mental karena pemberitaan itu? Gitu. Sebenarnya kalau fungsinya psikolog ya, kalau kita bidangnya adalah psikologi, tapi orangnya itu psikolog gitu ya. Nah, fungsinya psikolog kami itu punya aspek preventif dengan cara meng-announce gitu ya, memberikan penyadaran-penyadaran supaya teman-teman ini lebih aware terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan cara apa? Ya tadi ya, bahwa berita viral itu tidak semuanya benar. Tapi kan medianya seperti apa? Tidak semuanya dengan memberitahu langsung, karena kami pasti jumlahnya lebih sedikit daripada dokter gitu kan ya. Dan kemudian setelah ada preventif pasti ada penanggulangan. Nah, untuk penanggulangan biasanya memang ketika ada yang memang sudah merasa terganggu nih, misalnya saya melihat berita-berita, aduh kok saya stres berkepanjangan ya, saya jadi takut nih mau buka handphone, mau buka tiap kali ada tring WhatsApp gitu atau apa, saya jadi cemas gitu. Nah, dia merasa terganggu dengan dirinya sehingga dia berusaha untuk mencari bantuan profesional. Nah, itu kami juga membantu di aspek itu. Sebenarnya ada nggak sih Kak alarm diri sendiri yang bisa kita sadari ketika, duh kayaknya gue harus cari bantuan profesional deh, harus sampai ke psikolog deh. Ada nggak sih Kak batasan-batasan yang bisa di-sharing nih ke teman-teman cerita di rumah kalau ketika udah merasa nggak nyamannya berkepanjangan Kak, itu boleh tuh mulai. Boleh cari profesional ya. Biar kan kalau kita atasin sendiri kan kadang kayak jadinya nggak bener ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya itu kan psikolog dengan pendekatan humanistik. Artinya humanistik. Berarti saya merasa setiap orang tuh sebenarnya punya kemampuan untuk mengatasi permasalahannya. Hanya saja seringkali ketika kita lagi berenang, sudah habis napas, kita kan butuh ditarik sama orang gitu ya. Sebenarnya dia bisa berenang, dia bisa sampai pinggir, tapi dengan segala setengah mati mungkin dia akan sampai pinggir karena dia sudah habis napas, sehingga butuh orang lain untuk menarik dia. Jadi mungkin di sini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa psikolog itu bukan berarti teman-teman itu mengalami gangguan. Justru jangan sampai gangguan, maka dari itu datanglah ke psikolog gitu ya. Karena ketika sudah gangguan, waktu untuk mengatasi itu akan sangat panjang. Energi yang teman-teman harus keluarkan, biaya juga akan sangat banyak gitu besar ya. Sangat besar. Dan itu ya wasting aja ya maksudnya. Lebih baik ketika kita memang sudah mulai concern terhadap, ada awareness gitu ya. Kayaknya nggak bisa nih kalau ditangani sendiri. Kok kayaknya agak mulai mengganggu hidup saya dan teman-teman udah mulai nanya, kok lu jadi begini gitu kan ya. Nah, kayaknya ya boleh nih cari-cari di mana nih profesional yang memang kira-kira bisa membantu. Tapi balik lagi teman-teman, bahwa yang namanya psikolog itu sama seperti dokter, cocok-cocokan gitu ya. Jadi kalau misalnya, pernah nih konseling dengan psikolog A, nggak cocok. Bukan berarti semua psikolog akan tidak cocok gitu. Sama kayak ke dokter kan, misalnya kita dapat obat, yang dokter ini nggak cocok, bagus itu dokter si B nih gitu kan. Padahal ya karena cocok, jadi dia bagus gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah ada awareness gitu, butuh bantuan sebenarnya apapun ya. Cuman kan kita nggak semuanya datang ke psikolog, lama-lama kita jadi dependen, itu juga nggak baik. Dan nggak baik juga untuk dompet kita ya, karena kantong goreng konseling itu ada ada biayanya gitu. Jadi teman-teman bisa memilih dan memilah. Selama masih sanggup berenang ke tepian, silahkan berenang. Tapi ketika itu sudah amat sangat butuh bantuan, nggak ada salahnya untuk mencari profesional kesehatan mental. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu ya. Jangan sampai terlanjur udah tenggelam, baru sadar, baru ya. Udah nggak percaya, kan harus panggil tim SAR ya kan, jadi panjang waktunya, biaya, energi juga pasti akan keluar banyak. Benar banget. Kalau Kak Indri sendiri nih, terhadap pemberitaan yang banyak banget berseliweran, kayak kita kan sekedar cuma scrolling TikTok atau Instagram lagi mau lihat yang lucu-lucu kan tetap ada ya suka lewat pemberitaan. Berseliweran ya berita-berita gitu. Pernah nggak sih Kak Indri terdampak gitu sama berita-berita mungkin kayak COVID kemarin kan bikin takutnya luar biasa ya? Luas ya itu ya.
Oke, kalau COVID memang kayaknya setelah COVID deh saya mulai tidak update dengan berita viral gitu ya. Karena saya tahu pada saat COVID itu kan ada bunyi ambulan. Kemudian benar. ada informasi bahwa berita duka gitu ya. Terus ada lagi ini angkanya naik jadi sekian gitu. Itu kita jadi semakin ruwet gitu ya. Nah, pada saat itu memang akhirnya mengambil jeda terhadap media sosial gitu. Jadi saya tahu bahwa COVID ini masih ada. Tapi kayaknya saya nggak perlu deh cari tahu lebih mendalam gitu ya, kecuali kita sudah dengar ada informasi, ini vaksinnya sudah jadi, kan waktu itu udah ada kan, udah tersebar kemana saja, karena itu sudah mulai ada harapan. Di situ kita sudah mulai ada aspek positif yang bisa kita kejar. Tetapi ketika itu masih berita yang, ini ternyata di sini terdampak, di sini meninggal, di sini dokter-dokter berguguran, aduh nggak deh kayaknya, ya kan kita memang jadi bisa ikut mendoakan, tetapi nggak bagus juga ya kalau secara kesehatan mental kita juga jadi terdampak, akhirnya kita malah ikut-ikutan sakit karena ketika secara mental kita drop, fisik kan juga jadi ikutan drop. Iya, betul. Sedangkan pada saat COVID itu kita justru perlu meningkatkan imunitas. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara happy gitu kan. Nah, carilah aktivitas yang membuat happy walaupun di rumah pasti ya agak-agak boring. Boring ya. Ya soalnya berkutat di situ lagi, di situ lagi. Betul. Dan kalau sekarang saya memang memilah ya. Jadi kalau saya teman-teman tanya pun, Kak ada berita viral apa sekarang? Saya sejujurnya tidak tahu gitu ya. Karena kalau saya hanya pengguna Instagram, di Instagram saya juga biasanya cuman melihat dogi-dogi lucu gitu ya. Jadi kayak udah capek, saya lihat lucu, like. Kadang yang itu jadi mood booster ya buat kita ya. Betul. Terus kalau misalnya ada yang kayak konten-konten kreatif ya saya nonton. Tapi ketika misalnya ada ini ada penampakan apa di mana, skip gitu kan ya. Nggak dulu deh. bikin pusing aja gitu kan. Atau mungkin ini loh ada kejahatan di sini, skip gitu. Jadi nah kalau misalnya teman-teman juga ngelihat di handphone saya di Instagram itu pas search itu explore-nya itu anjing muka lucu gitu. Gak apa-apa, yang penting penyemangat aja kan ya. Betul. Jadi memang kita pun harus pintar ya untuk tahu tadi ya, kita harus punya kepekaan, punya awareness terhadap diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang peka, terus siapa lagi? Karena orang pertama pasti yang tahu tentang kondisi kita adalah diri kita sendiri. Berarti harus pintar-pintar milih juga ya, mau ngelihat yang lucu-lucu atau kalau misalkan kalau kayak Instagram atau TikTok gitu kan ada algoritmanya ya. Semakin kita ngelihat yang serem-serem ya keluar tuh yang serem-serem. Jadi keinget ya sama siapa ya? Buka video serem itu di luar dari sini sih sebenarnya. Ibu Pidi kita ya. Iya, tapi mungkin positifnya dia mood busternya itu kali ya, mood buster. Yang serem-serem. Iya, yang serem-serem. Ngeri ya. Orang-orang beda-beda ya. Kalau kayak Kak Indri kan sukanya dogi-dogi lucu, jadi explore-nya keluarnya dogi-dogi lucu semua. Benar. Oke, berarti hikmah atau pembelajaran yang didapat yaitu ya bersikap lebih selektif aja ya dari kasus itu gitu. Nah, balik lagi ke anak muda lagi nih. Anak muda itu kan sekarang yang paling sering menggaungkan soal kesehatan mental ya. Padahal sebenarnya ironinya adalah kita nih yang paling rentan terhadap terkena gangguan mental itu gitu. Karena kita sering banyak mengakses informasi dan informasi itu didapatkan dari media sosial Kak, gitu kan. Jadi ini buat teman cerita aja nih, ada nggak sih tips dan triks dari Kak Inri buat teman cerita di luar sana supaya dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak? Oke. Mungkin kalau tips and tricks itu berbeda ya dari satu orang dengan orang lainnya. Tapi mungkin saya sharing aja ya bagaimana cara saya mengelola itu gitu. Tadi ya. Kak Indri. Ala Kak Indri ya. Jadi ada bukan secara umum nih ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman itu ingin aman gitu ya dari serangan media sosial yang negatif tentunya ya. Tadi selektif seperti yang Igno tadi sampaikan gitu. Kita harus tahu konten mana yang membuat kita happy. Kan tadi ya ketika kita buka konten akan ada langsung emosi yang keluar. Apakah itu emosi terkejut, happy, cemas, takut, sedih, atau nggak nyaman? Nah, aware lah dengan hal itu. Dengan kita peka dengan hal itu nanti kita jadi tahu, konten apa sih yang membuat saya jadi lebih nyaman gitu ya. Membuat saya dalam kondisi karena prinsip saya adalah media sosial itu ada untuk membuat saya happy, gitu. Bukan untuk membuat saya cemas, tidak untuk membuat saya takut, gitu.
Tapi kan mungkin teman-teman juga berpikir, nanti kita ketinggalan berita dong. Teman-teman ngomongin apa, masa Kak ini cuma taunya anjing doang gitu dong ya. Tapi nggak FOMO Kak sama teman-teman yang lain? Oh enggak. Nah, jadi saya tuh juga sering lihat, jadi kalau misalnya ada, saya lihat 1 kali. Tapi itu udah skip. Jadi kalau misalnya ada, kan biasanya dia akan mengikuti ya algoritmanya ya. Nah itu saya akan skip gitu. Nah, jadi kayak misalnya teman-teman misalnya lagi ngomongin tentang suatu isu. Saya akan cari isu itu secara terpisah gitu. Sekaligus kita juga berlatih untuk berpikir kritis. Supaya apa? Supaya kita juga nggak terjebak, oh yang ada di konten itulah suatu kebenaran yang hakiki gitu ya. Padahal belum tentu itu kan. Karena konten itu kan juga ada muatan opininya sebenarnya. Jadi ya ketika misalnya, oh ada isu itu, oh ya emang kayak gimana sih gitu. Dan nggak malu gitu ya untuk bertanya. Even mungkin mereka tahu saya psikolog gitu. Emang kenapa? Kalau psikolog boleh? Nggak boleh gitu, kalau saya nggak tahu, saya harus tahu seluruh jagat raya, kan enggak ya gitu. Dan orang pada saat bilang, oh iya kan ini begini-begini, orang juga jadi mengeluarkan informasi yang dia miliki, itu memperkaya saya bisa belajar gratis ya dari orang tersebut, dan kemudian saya akan cari sebenarnya seperti apa sih, sehingga ketika next-nya ada isu itu diangkat lagi, saya bisa mengomentari, walaupun sebenarnya pasti tidak akan deep. Karena kan judulnya supaya nggak FOMO ya kan, cuma itu doang kan. Penyakit masa kini ya FOMO. Nah tapi kalau teman-teman pada akhirnya terjerumus ke dalam topik itu, jadi kayak oh iya ya, oh ini lagi misalnya yang kita nggak ngomongin yang jelek-jelek deh, kita ngomongin soal flexing aja deh gitu ya. Kita oh ini saya suka nih, saya nyaman, saya happy kalau ngelihat orang beli-beli tas mahal branded, beli-beli sepatu juga, oh beli mobil sport juga, oh gila keren banget ya ini gitu. Kita happy, tapi pasti akan muncul kecemasan. Sekarang kecemasannya Gen Z apa? Nggak bisa beli rumah katanya. Sekarang ada tapera ya kan? Iya, tapera. Baru-baru banget ya itu. Betul, yang isu viral ya. Itu. Nah, akhirnya kan itu menjadi kecemasan. Kok dia dengan usia yang kurang lebih sama dengan saya, mereka sudah bisa punya barang-barang branded. Apakah saya sebegitu buruknya? Nah, akhirnya kan mundur ke belakang ya. Jadi kayak oh saya ternyata bukan orang yang kompeten ya, ternyata saya bukan orang yang keren ya. Menyerangnya ke apa? Ke keberhargaan diri, ke konsep diri sendiri malah ya. Dari yang awalnya happy, tapi ternyata ada dampaknya gitu. Nah jadi teman-teman silahkan selektif ya dalam memilih dan memilah konten gitu. Jangan cuman tahu oh iya ini membuat saya happy, tapi lihat sampai ke belakang gitu. Karena memang saya paham sih rekan-rekan muda mungkin ya kan kita kalau kita ya happy ya kenapa yang penting kan here and now gitu ya. Tetapi perlu diketahui bahwa yang namanya kesehatan mental itu dia tertumpuk seperti gunung es. Jadi dia pelan-pelan akhirnya jadi akan muncullah simptom tertentu ya yang mungkin teman-teman nggak ngeh. Jadi cukup harus peka juga dengan teman-teman sekitar ya, dengan rekan-rekan sekitar ketika bilang, oh lu kayaknya udah mulai aneh deh. Kayaknya lu dulu nggak kayak gini. Nah itu concern dan kemudian introspeksi diri supaya kita juga tahu jangan-jangan ada berita-berita viral yang terdampak ke diri kita atau mungkin dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kita juga lebih self awareness aja yang ditingkatkan. Tuh, kalau saya sih memang ya sudah memutuskan ya untuk tidak melihat itu. Jadi saya cari-carinya lewat platform ya search engine ya. Search engine. Tapi ternyata berarti ada kemungkinan ketika kita lagi akses berita viral atau kita lagi bersosialisasi, itu ada yang kita kalau tarik ke belakang tuh ada perasaan-perasaan yang bikin kita nggak nyaman, tapi kita nggak sadar dan jadinya efek gunung es itu ya Kak. Nah itu yang harusnya sebenarnya rekan-rekan muda nih sadari gitu ya, karena kalau kita selalu berlindung pada ya nggak apa-apa dong, ini kan medsos gue gitu kan. Pada akhirnya ya udah dampaknya pun nanti akan muncul di kemudian hari yang mungkin teman-teman nggak ekspektasi gitu itu akan terjadi gitu. Jadi kayak misalnya deh kadang-kadang kita kalau lagi scrolling orang tua nih ya, ngapain makan sana gitu. Nah itu sebenarnya adalah warning dari lingkungan bahwa oh it's too much. Stop gitu. dulu lah. Stop dulu. Gitu. Terus atau mungkin kamu kok nggak bisa banget ya ninggalin handphone, itu juga warning sebetulnya. Kenapa ya? Nah berlatihlah untuk introspeksi diri. Apa benar saya nggak bisa? Kenapa ya saya sampai dependen banget gitu ya? Bawa handphone ke kamar mandi. Ngapain cuma pakai handphone? Emang mandi pakai handphone? Keluar air tuh dari handphone. Rusak dong handphonenya. Giliran kecemplung nangis ya. Iya. Masukin ke beras. Biar airnya keluar. Tipikal Indonesia banget. Iya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi memang kita tuh perlu meningkatkan self awareness supaya berita viral ini
kita dapat manfaat positifnya, tapi kita bisa menghindar dari manfaat negatif nggak ada ya, dari dampak negatif. Tuh teman cerita di rumah, berarti jangan lupa untuk selalu introspeksi diri. Walaupun nanti mungkin kadang-kadang kita kan suka kalau orang sekitar ngomong tuh kayak kita, apa sih yang paling tahu gue kan diri gue. Cuman ada kalanya kita harus dengerin juga ya orang sekitar dan jadi introspeksi diri supaya nggak terjadi nih isu-isu kesehatan mental, gangguan kesehatan mental yang tidak kita inginkan. Karena sebenarnya kan sejatinya ya diri kita sendiri yang jadi tameng buat kita gitu. Jadi apapun itu berasal dari diri kita sendiri dulu yang harus aware begitu. Kak Indri, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan ke teman cerita di luar sana terkait topik kita hari ini tentang kesehatan mental? Kesehatan mental atau berita viral nih? Kesehatan mental dan berita viral. Karena dua topik itu. Oke, karena kalau kesehatan mental itu luas sekali ya. Tetapi kalau terkait berita viral, yang pasti saya tahu teman-teman muda terutama ya, itu pasti sangat bergantung. Itu nggak salah, karena memang sekarang memang era teknologi, gitu ya. Kita kalau tidak mengikuti teknologi, kita akan tertinggal jauh. Tapi jangan sampai juga teknologi membuat kita hanyut. Akhirnya kita nggak bisa menyelamatkan diri. Jadi tadi ya, bersikaplah selektif, punya self-awareness, supaya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat positif dari si berita-berita yang ada di media sosial. Top Marco, top. Jadi apa nih, kesimpulan yang insight yang bisa diambil dari obrolan kita hari ini? Banyak ya sebenarnya ya. Yang ter-highlight. Jadi teman-teman, ya khususnya ya buat kaula muda seperti kita ya dan teman-teman cerita di rumah, ya penting banget nih untuk bersikap selektif. Apalagi ini zaman teknologi yang maju, informasi yang didapat tuh cepat ya, dalam waktu second pun udah banyak berita yang masuk gitu. Nah ini tugas kita sendiri, kita yang punya tameng buat diri kita sendiri, kita harus punya sikap selektif itu, be aware buat diri kita sendiri, jangan mau kepancing dengan berita yang clickbait. Iya, itu paling bahaya. Iya, itu paling bahaya banget. Dan usahakan untuk mungkin stop dulu ya, mengurangi waktu penggunaan media sosial ya, lebih ke aktivitas yang menyenangkan diri aja lah, ke hobi mungkin gitu. Jangan lupa juga tadi self awareness-nya ya teman-teman. Kita harus tahu diri kita sendiri. Ketika bikin happy, nggak selamanya happy ya Kak. Kalau ditarik ke belakang, jangan-jangan aduh ketika ada satu kejadian, gimana ya cara gue dapetin ini juga, malah jadi worry, nggak enak perasaannya. Kita harus benar-benar tahu, selektif tadi, dan tahu diri kita sendiri. Jangan lupa untuk dengerin orang sekitar juga. Jangan-jangan sebenarnya orang sekitar kenal sama kita ya. Sebenarnya mereka peduli sama kita. Nah itu kita harus mendengarkan juga teman-teman. Jangan langsung tutup kuping nggak mau dengerin orang lain. Itu bahaya tuh. Dan mungkin alarm dari lingkungan sekitar kita itu bukti mereka aware dan cinta sama kita. Benar. Gitu. Gimana Mek? Seneng nggak hari ini? Gimana Kak Indri? Apanya? Hari ini? Ngobrolnya dong. Dari tadi kita dong. Kaget deh ditanya ya. Kaget juga. Seneng nggak ngobrol-ngobrol? Yang pasti saya happy ya, karena ini kan juga bagian dari preventif gitu, supaya teman-teman muda juga memiliki awareness terhadap kesehatan mental gitu. Dan mungkin kesehatan mental itu kita nggak bisa menentukan. Saya pengen jadi orang yang sehat mental ya, pasti semua orang pengen begitu ya. Tapi kita kita pasti membawa masa lalu kita di diri kita sendiri, sehingga nggak apa-apa. Kalaupun teman-teman memang ada keluhan di aspek mulai stres, mulai ada sesuatu yang tidak bisa ditangani sendiri, ya segeralah cari profesional kesehatan mental. Jangan takut, karena sekarang tidak ada lagi tuh ya stigma bahwa kalau misalnya ke psikolog itu nanti begini-gini, udah nggak ada. Bahkan kayak semua orang mau ke psikolog, tapi masalahnya biayanya itu boncos. Berat ya Shay. Tapi untuk kalau di katedral, kalau di gereja itu ada pertolongan secara gratis gak sih Kak? Ada konseling gitu nggak ya? Oke, jadi kalau sebenarnya bukan di katedral, di Keuskupan Bogor itu ada yang namanya Pastoral Counseling Center gitu, PCC ya. Nah di PCC sendiri itu sudah ada konselor terdidik dan terlatih. Mereka dilatih dan dididik oleh para imam, Bapak Uskup bahkan ikut ya, dan juga para psikolog. Jadi teman-teman kalau misalnya butuh bantuan, bisa langsung menghubungi mereka bisa diakses online maupun offline. Nah, kemudian gratiskah gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang gong. Jadi top topik hari ini. Nah, sebenarnya nggak gratis.
tetapi mereka itu secara sukarela gitu ya. Jadi tidak ada angka rate sekian gitu ya. Kalau di rumah sakit kan ada per jam sekian gitu. Atau mungkin kalau di praktek mandiri itu juga ada per jam sekian. Itu di sana nggak ada. Jadi by sukarela aja, seikhlasnya gitu ya. Tetapi memang tidak digratiskan. Kenapa? Karena seringkali kalau gratis orang jadi menyalahgunakan gitu. Jadi memang ini adalah pelayanan dari kita untuk kita gitu, yang pasti untuk membantu umat secara keseluruhan, terutama di Keuskupan Bogor. Dan ini jangan disia-siakan teman-teman, karena PCC sendiri ini sudah membentuk konselornya sampai keluar Keuskupan Bogor. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih yang nonton juga dari teman-teman muda ada di keuskupan yang lain, bukan di Keuskupan Bogor gitu ya. Nah, itu juga ada. Tapi nanti boleh tanya-tanya ya ke PCC, ada nggak di sana gitu. Atau siapa yang bisa membantu di sana. Kalaupun sampai, oh nggak ada, ternyata belum seluas itu, misalnya sampai ke area Papua gitu ya, nggak ada gitu ya. Nggak apa-apa, kan kita melayani juga secara online. Tersedia secara online ya. Yang jauh bisa jadi deket ya karena online ya. Betul, tapi jangan sampai deket jadi jauh ya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi teman-teman jangan takut dan jangan ragu ya untuk mencari pertolongan ya. Gitu. Ada nggak sih kontak personnya lewat Instagram PCC? Kayaknya nggak ada. Kayaknya PCC nggak ada Instagramnya deh gitu. Tapi kalau kontak personnya ada ya, nanti kita catat di sini. Kita coba nanti cariin ya, buat membantu teman-teman semua. Seru ya Ina ngobrol-ngobrol kita hari ini. Seru dong. Tapi kita nggak mau berpisah dulu sama Kak Indri. Ya soalnya masih banyak agenda Kak. Kita kebetulan 12 jam ya. Mas kalian konseling ya, no? Iya, habis ini aku tadi langsung. Baik. Di sini. Nggak sih, lebih ke encok ya. Karena kita masuk ke segmen Maba, main bareng teman cerita. Kalau tadi kan kita ngobrol terus ya Kak ya. Sekarang kita mau main, tapi main juga ngobrol juga. Kirain diam-diam mah. Jangan dong Kak. Main apa nih No kita hari ini? Oh iya ada pilihannya ya. Kita harus kasih tahu dulu ke Kak Indri. Jadi sebenarnya opsi gamesnya tuh ada 3. Ada kotak A, kotak B, kotak C. Nah kira-kira untuk hari ini Kak Indri mau pilih kotak mana? Kotak A dong. Biar nilainya juga A. Amin. A untuk Amin. Boleh silakan tim kreatif. Let's go. Tim kreatifnya banyak kebetulan. Ada 1. Aduh ini mau bikin deg-degan. Oh. Jadi ini ada apa nih? Alat-alat apa? Pirate. Iya. Lucky Step. Jadi hari ini kita akan bermain bola pramuka. Bukan. Dia menang-menang dia bulat kepalanya ya. Jadi hari ini kita mau main Lucky Step. Teknisnya gimana? Jadi nanti kita bergiliran aja kali ya. Mulai dari siapa? Mau dari Kak Indri. Karena sebagai langsung. Iya, sebagai teman cerita kita hari ini nanti tinggal kakak ambil satu pedangnya, tinggal tusuk, terus nanti diikutin sama kita. Nah, nanti nih sampai si bolanya pling keluar. Nah, berarti orang yang terakhir yang menyebabkan si kepala ini keluar, berarti dia yang kalah. Dia harus ngambil kartu pertanyaan. Nah, nggak harus lari kan? Oh, enggak. Jauh dari pintu jauh. Nanti kameramennya Iya. Oke, jadi kartunya tuh ada 2 jenis, ada bercengkrama sama berdialog. Nanti itu boleh kita pilih mau yang berdialog atau bercengkrama. Gitu. Nanti yang kalah yang jawab. Iya. Oh, gitu. Oke. Nanti kita berarti nge-stepnya jangan ada jeda ya. Iya, langsung. Boom. Let's go. Mulai ya? Iya, mulai dari Kak Indri. Saya tuh suka skala loh kalau main kayak ginian. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kita justru menunggu teman cerita yang kalah, bukan kitanya. Siapa? Lebih ke ya udah yang penting beres semuanya. Karena takut aja ternyata gagal lagi. Jadi ya udahlah. Let's go. Mau pilih kartu apa? Gak ada bedanya ya, mau berdialog mau bercengkrama tetap gak bisa jawab biasanya di episode ini. Oke, jadi nanti aku mau ngambil kartu bercengkrama kali ya. Harus dari atas banget. Bisa, kita mau ambil bebas, cuman Kak Indri yang milihin juga boleh. Ya, kalau nggak mau apa-apa, biar apa-apa. Ino aja, biar merasa spesial, no. Oke deh. Oke, coba kita liatin.
Kita liatin dulu ya misalnya. Ini anehnya aku pakai lotion dari Bukan beauty vlogger. bukan ya. Bukan. Udah? Let's go, Oh, Igno. oke. Apa pemicu stres terbesar? Mental headline. Apa pemicu stres terbesar? Apa Sekalian ayo? konseling. Langsung konseling aja ke kakak bisa gak? Sekarang. Stres terbesar ini sih kerjaan di kantor kali ya. Selama ya jadi asisten dosen agak lumayan capek guys. Agak lumayan capek ini mah. Kalau ya pemicu stres terbesar ya itu kalau misalnya tugas banyak itu capek banget sih di aku. Ada nggak sih Kak cara menanggulangi ala Kak Indri? Soalnya stres terbesar saya bukan karena kerjaan. Kalau nggak punya duit, Itu juga sih. Itu sebenarnya banget. Ya itu kedua. Kedua. Nggak punya duit. Karena kalau pekerjaan sebenarnya ya udah cara mengatasinya ya dikerjain. Iya, Karena kerjaan benar-benar. kan pasti akan habis ya. Nggak ada yang lain yang harus dilakukan, dan yang namanya kerjaan, kalau teman-teman muda di sini stres karena kerjaan, ya namanya juga kerjaan. Nggak ada kerjaan yang nggak bikin stres ya kan? Kalau lagi healing, lagi holiday, terus stres, nah itu baru ada sesuatu yang nggak benar. Iya Kalau benar kerja juga ya. udah wajar ya. Wajar ya. Stres. Harus diwajari dan dihadapi ya. Hadapi Oke, dengan gitu senyuman, ya. Hadapi walaupun dengan sedikit senyuman. nangis. Iya. Let's go. Oke, Mau dari lanjut Igno dulu lagi. deh. Ino, Jadi takut. Ini udah diturunin kan ya? Udah, iya nggak sih? Udah ya. Udah. Let's go Kak Indri. Please jangan bau, please jangan bau. Yang paling kaget di sini adalah PD-nya yang di belakang. silahkan. Silakan Mbak Merlin. Oke. Pilih kartu yang mana? Ini aku Memang- nih. Hari Memang ini, solehah banget aku hari ini nih. beneran baru pertama kali sih narasumber kita laki. Iya. Biasanya kena terus Kena ya. terus biasanya. Kita tadi kamu yang mana, Nu? Aku bercengkrama. Aku yang berdialog. Coba kita ambil yang tengah. Sebenarnya dia udah baca semua kan. Enggak Jadi dong. dia udah tahu jawabannya apa. Jadi lotionnya ngulang. Ngulang lagi ya. Bisa-bisanya. Oke. Oh, katakan satu kalimat untuk suami atau istri kamu di masa depan. Oh, jauh banget ya. Ya tapi kan ada di masa depan. Di masa depan. Memproyeksikan diri kami di masa depan aja. Apa ya? Mungkin untuk suamiku di masa depan, congrats ya, dapat aku yang mood swing. Jadi ya congrats aja sih, semoga bertahan ya. Seperti panutan kita ya, keluarga Nasaret. Capek banget deh. Capek banget kan? Let's go, terakhir ya. Kongres atau apa tuh? Oke, ini Merlin dulu. last kali ya. Ini last. Kita tekan dulu. Kalau Kak Indri yang nggak dapet sih, kita bau Marah banget ya. sih. Kita marah sih. Aduh, ini ada yang mengganjal nih. Gak boleh dilepas. Gak boleh, gak boleh pindah. Gak boleh pindah. Gas. Gas. Padahal saya bisa mengantisipasi loh harusnya. Harusnya pas sebelum itu kakak mundur. Gak usah ngasih tau Oh ke iya, kita. iya bener juga ya. Pura-pura nggak tahu Kayaknya ya. agak ini ya, agak susah masuk ya. Silakan Kak, mau kartu yang Mau mana? berdialog atau bercengkerama kak? Sama sih Kak, pertanyaannya Iya. susah. Sama ya. Sama nganggo-nganggo. Sama-sama bikin bingung ya. Boleh dilihat dulu nggak? Baru dipilih. Nggak Tidak boleh. boleh, tidak boleh. Lama nanti. Bukan tanah abang. Oke, baiklah kalau begitu. Oh, panjang nih. Apa ini? Duh, mau ngintip tapi nggak boleh ya? Panjang loh. Sudah. Oke. Ada ya, oke. Chat WA teman kamu lalu semangatin dia bahwa hidup akan baik-baik aja. Gampang ini gampang. Sambil diucapin Kak. Apanya? Kata-katanya apa? Oh.
Chat teman, oke ya. Siapa tuh Kak yang di chat? Oh ini teman WEC aku, Weekend Choice. Weekend Perempuan tapi ya tenang loh, pada kepo kan. Meskipun saya bukanlah berita viral, tapi saya tahu teman-teman kepo. Apa tulisannya apa? Semangatin. Chat lah teman kamu, Semangat. semangatin dia. Nanti dia bilang, kenapa lu? Bilang Hidup bahwa akan hidup baik-baik akan saja. baik-baik saja. Pakai dikedipin, ping gitu ya. Gemas. Ada apa nih? Ada apa dia nih ya? Di chat Kenapa seperti ini sih? ya? Terus dia kan juga psikolog ya. Ada sesuatu yang berbeda. Lagi diajak main ya? Iya. Sudah ya. Oke. Oke. Udah ya. Kepada ibu dan bapak Oke. MC. Siap. Kan privasi ya teman-teman ya. Ya, nggak Tidak boleh boleh. dong. Takutnya nanti pada pengen tahu Tidak kontaknya. boleh. Langsung boleh spill kontaknya. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ada tanaman lagi. Iya, biar Nutup. cantik. Nutup. Selanjutnya, Oke. kita ada Selanjutnya. surat cinta Oke. dari kita. Dari kita. Dari sini ya. Secinta apa tuh? Sebesar sini aja. Nggak usah Kecil besar ya. besar. Kecil ya. Jadi ini surat cintanya bisa sesuai mood Kak Indri hari ini. Ada marah, bahagia, capek, sedih, dan butuh motivasi. Jadi bahagia sebelum ambil suratnya kakak lihat rasain dulu moodnya kakak hari ini apa. Aku selalu bahagia, kayaknya nanti yang bahagia kurang deh. Oke. Kak Indri mau diambilin apa mau ambil sendiri? Diambilin aja. Diambilin ya. Oke, warna apa tuh Anaknya kalau pasrah. yang Koneng. Koneng. Silakan. koneng? Dibuka? Dibuka, dibaca, dibawa pulang. Oke. Nggak ditunjukin dulu ya. Tunjuk Diterawang. ini aja Ditunjukin, dikata-katain aja. Hah? Dikata-katain. Kata-katain. Oh, Diucapkan. Dibacain. Perlu ditunjukin? Gak apa-apa. Hadapi, hayati, nikmati. Widih. Terima kasih. Sesuai gak nih Kak Sesuai sama gak kakak? kak? Hadapi, iya sih. Hayati, Iya. kayak ini ya tanaman. Hayati ya. Nama tetangga aku Hayati. Bukan Hayati yang itu ya. Nama tetangga aku Hayati. Oke. Nikmati. Ya. Oke. Terima kasih banyak siniar teman cerita. Iya. Hampir mau keseleweng ngomongnya. Dibawa pulang kak, dibawa pulang. Oh, iya, dibawa oke. pulang. Sama satu lagi ada surat cinta dari Papi Jesus. Oh, wow. Jesus, kita punya akses Orang dalam. orang dalam di surga. Kita ini ekspres banget pakai Grab. Grab, Grab. Di sana ada Grab. Jangan sebut. Oh, Layanan antar cepat. Layanan antar cepat. Dari Padahal kita udah surga. briefing dari tadi ya. Kalau jangan disebutin. Ups. Jadi kita ada layanan antar cepat dari surga. Nah, Kak Indri ini hari ini punya privilege untuk membuka itu. Wow. Pesan dari begitu. Papi Jesus. Oke. Boleh Jadi pilih kamu boleh yang pilih mana? salah satu, mau yang mana kak? Warnanya sama aja sih Sama kak. semua. Jangan iya, boleh iya, iya, diterawang iya. dulu kak, diterawang dulu. Tulisannya nggak diterawang. sama semua ini. Nggak Beda. sama, beda. Tergantung Papi Jesus mau ngomong apa Set. sih hari ini. Iya. Oh, iya. Nah, kita sistemnya Nggak ada kayak tulisannya. Digosok dulu, digosok. Ini kayak minuman zaman bahla itu. Ih, Kak. canggih banget Iya. Ngeledek surga kak. Dosa, Oh iya juga ya. Oh iya, surga emang pasti canggih kok teman-teman. Canggih. Maaf ya belum pernah ke surga. Sama kita juga pakai layanan antar cepat, right? Iya, right. Jadi keingetnya zaman dulu kalau beli minuman Iya, tuh terus- suka digosok. Tapi ini nggak ada coba lagi. Nggak ada ya? coba Nggak lagi ada kak, ya? nggak ada. Nggak boleh ngambil lagi. Nggak ada ente, nice Nggak try nggak boleh. ada, ente nggak ada. Oke. Maaf ya nih sampahnya Nggak apa-apa, ditaruh Kak. sini Nggak ya. apa-apa kak. Dikasih tahu nggak? Kasih Kasih tahu dong. Mau Ayat tahu apa nggak? tuh? Oke, ayatnya dari Amsal 18 ayat 21a. Apa tuh? Berbunyi? Udah dong cari di kita kunci masing-masing. Oke, berbunyi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kak? Kebetulan saya memang kerjanya pakai lidah ya ngomong ya. Relate ya berarti ya. Siap berarti ya. Karena kalau saya kadang-kadang kalau sama teman-teman muda saya bilang saya bukan psikolog supaya mereka nggak takut kan. Saya tuh spikolog. Speak aja kerjaannya. Iya benar ya Tuhan Yesus, saya memang dikuasai oleh lidah. Sesuai ya. Emang Pak Piji tuh manjur ya pesannya terima ya. kasih. Terima kasih Kak Indri. Sama-sama, Sudah banyak Merlin. berbagi dengan kita hari ini. Kalau di skala ini kak, dari 0 sampai 10, kira-kira berapa nih nilai Obrolan obrolan hari kita ini. hari ini? Jangan-jangan 0. Langsung kita buka pintu Kak. Enggak dong, di psikologi itu nggak ada yang 0 dan nggak ada yang 100 atau 10 Wah, nice gitu. info. Karena sama kayak kedokteran, tidak ada yang mustahil sampai 0 atau tidak ada yang sempurna sampai Sampai 100, 100. ya kan? Bikin ini dulu Bikin kayak deg-degan questionnaire. ya? Iya. Questionnaire dulu.
Ini apanya? Dari aspek apanya nih secara umum? Secara umum. Kalau Overall. secara kualitas obrolannya sih menurut saya karena ini untuk membuka wawasan teman-teman muda juga dari segi kebermanfaatannya kayaknya 9 aja. Widih. Bagus ya, saya kalau jadi dosen emang baik sih. Seru tuh. Seru kalau kayak Ini di dosen yang kita cari ya. Ketika yang kita kuliah. cari. Betul. Bukan yang Nggak nggak boleh. Tetap sayang karena Tetap udah ada lulus. value-nya juga ya Kak ya. Tetap ada value-nya juga. Karena Kak Indri udah ngerasa ini ngobrol-ngobrol sama kita dapat nilai 9 ya. Ada nggak sih Kak Indri orang atau sosok yang mau diundang ke Siniar Teman Cerita selanjutnya? Dan Atau topik mungkin topik apa nih yang kayaknya harus digali nih sama STC, Siniar Teman Cerita? Apa ya? Kalau langsung nanya gitu kan saya langsung blank ya kan? ini surprise. Iya, Apa surprise. ya? Topiknya aja boleh, orangnya aja juga boleh. Topiknya. Kalau orangnya kan nanti kesannya saya kayak mau menjebak orang ya kan? Karena saya sempat terjadi dijebak ya kan? Di episode itu. Di episode season 1 ya, kalau nggak Yes, salah Di deh. sesuatu itu kan. Kalau topik ya sebenarnya saya juga nggak tahu ya kalau topik secara detailnya itu apa gitu. Tapi yang pasti topik-topik yang mengangkat ke arah kesehatan mental itu oke. Karena sebenarnya sekarang ini teman-teman mungkin dapat aksesnya kayak tadi ya. Mereka mencari self diagnosis itu kan. Jadi memang psikolog itu banyak di paroki ini, di Kuspan juga banyak. Nanti teman-teman bisa undang mereka sekaligus untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman muda. Gitu. Berarti kita bahas kesehatan mental jilid 2 ya. Jilid Iya. dua. Mungkin Jilid dari sisi lainnya kan hari ini udah berita viral. Betul. Next apa ya? Self diagnose mungkin ya, Iya, yang mencari-cari bisa. cari-cari sendiri. Karena gitu. sebenarnya kan yang namanya kesehatan mental itu tidak hanya dari berita konten ya kan, betul. tetapi juga dari keseharian kita mungkin atau mungkin dari kisah-kisah kita di keluarga mungkin. Iya benar tuh. Bisa ya itu diulik ya. bisa untuk diulik dan supaya teman-teman mungkin juga punya pengalaman yang sama kan dan punya kebutuhan untuk cerita juga, tapi mereka masih nahan nih. Aduh, perlu gak ya? Kayak tadi, bisa lah berenang sampai ujung tepi misalnya gitu. Nah itu siapa tahu dengan ada konten-konten nextnya dari Siniar Teman Cerita itu bisa membantu mereka yang belum berani untuk bertemu profesional kesehatan mental. Oke, kita akan siap tampung laksanakan. ya untuk topik itu. Wah, gimana nih teman mencerita keseruan kita hari ini? Pastinya Pasti seru seru banget ya. Dan yang pastinya bakal dapat banyak insight ya dari obrolan kita tentang kesehatan mental, apalagi dengan Kak Indri, seorang psikolog profesional. Nah, terima kasih nih Kak Indri Sama-sama. udah mau bersama kita ya di Siniar Teman Cerita. Nah, nantikan terus keseruan kita di Siniar Teman Cerita setiap hari Rabu jam 7 malam, hanya di kanal YouTube. BIB Production. Jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Ikan hiu, ikan kerapu. Cakep. We love you. See you.